الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Hadis. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah di siang yang sangat mulia ini sejenak mari kita tinggalkan hingar-bingarnya dunia. Mari kita tinggalkan aktivitas duniawi kita, dan mari para hadirin sejenak kita mantapkan iman dan takwa kita dengan harapan, dengan iman dan takwa kelak ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini menuju ke hadapan Allah, kita semuanya benar-benar masih dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam salah satu kitab Rasulullah menegaskan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiatin. Di dalam hadis yang singkat ini Rasulullah bersabda, salasun munjiatin, ada 3 hal yang menyelamatkan. Artinya apa? Apabila 3 hal ini kita lakukan, maka kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Selamat di dunia akan terhindar dari malapetaka. Selamat di dunia akan jauh dari permusuhan. Selamat di dunia akan menjalin sebuah kerukunan. Selamat di akhirat jelas tentu akan terhindar dari siksa api neraka. Apa para hadirin 3 hal yang menyelamatkan itu? Yang pertama adalah tusila man qata'atik. Rasulullah bersabda, sambunglah silaturahim bagi orang-orang yang qata'atik, yang memutus hubungan kepada kamu. Kata-kata ini memang ringan kita ucapkan, tapi sungguh berat untuk kita lakukan. Kenapa? Karena orang-orang yang memutus hubungan, kita disuruh untuk menyambung silaturahim. Kalau dengan orang-orang yang biasa, orang-orang yang gak pernah punya masalah kepada kita, itu sangat mudah. Tapi di hadis ini para hadirin, kita disuruh untuk menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan
kepada orang-orang yang telah memutus hubungan kepada kita. Terlepas dari siapa yang salah, mungkin kita yang salah, mungkin teman kita yang salah. Terlepas dari itu, kita disuruh menyambung silaturahim. Tidak ada alasan para hadirin sulit untuk menyambung silaturahim di masa sekarang. Ada alat komunikasi. Menyambung silaturahmi tidak harus datang secara fisik, tidak harus datang secara dohir, tapi silaturahim bisa melalui berbagai macam cara. Bisa melalui HP, bisa melalui surat, bisa melalui telegram dan sebagainya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa silaturahim. Banyak sekali di antara kita para hadirin, karena masalah, karena warisan, karena keuangan dan sebagainya, sehingga sampai putus silaturahim. Bahkan orang Jawa mengatakan kepaten obor, lupa dengan saudaranya, lupa dengan familinya yang ada di jauh sana, lupa dengan keluarganya yang sedara dan sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan, tusila, sambunglah silaturahim, man akan orang koto atik yang memutus hubungan kepada kamu. Ini bukan hal yang mudah, kecuali dilakukan dengan orang-orang yang berarti mulia, orang-orang yang hatinya sehat, orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Tidak akan mungkin bisa melakukan ini. Artinya apa para hadirin? Hati yang jauh dari permusuhan, hati yang jauh dari kedengkian, hati yang jauh dari kesombongan, baru bisa melakukan ini. Karena apa? Banyak sekali orang yang karena egonya sehingga tidak mau menyambung silaturahim. Banyak orang yang hanya derajat ekonominya yang berbeda, malu berteman dengan orang sehingga memutus hubungan. Maka sekali lagi para hadirin, dengan hati yang bersih, dengan hati yang jauh dari permusuhan, jauh dari kedengkian, jauh dari kesyirikan, baru bisa menanamkan silaturahmi dengan baik. Tusila man koto atik yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Rasulullah bersabda, wa ati man haramik, dan berikanlah kepada orang-orang yang kikir kepada kamu. Ini juga amat sulit para hadirin. Biasanya kita memberi orang, kalau kita diberi orang, kita pandang orang itu baik dengan kita, maka kita membalas dengan kebaikan. Biasanya tetangga suka memberi kita, kita baru memberi tetangga itu. Tapi di dalam hati sini, wa'ati man haramik, berikanlah pada orang-orang yang kikir kepada kamu, kepada orang yang medit kepada kamu, berikanlah, kata Rasulullah, agar mereka tersentuh, agar mereka menjadi orang yang dermawan, agar mereka menjadi orang yang luman, kata Rasulullah. Maka wa'ati man haramik, berikanlah kepada orang-orang yang kikir kepada kamu. Ini juga sulit sekali, kecuali dengan hati yang bersih. Tidak akan mungkin muncul seperti itu. Kebanyakan kita hidup di masyarakat, kalau memberi orang itu ada tendensi imbal balik. Orang itu baik dengan kita, baru kita baiki. Padahal Rasulullah mengatakan, tusilla wa'ati man haramik, berikanlah orang-orang yang kikir kepada kamu. Insya Allah dengan seperti itu, orang yang kikir akan berubah hatinya, akan menjadi orang yang dermawan, akan menjadi orang yang baik. Kita saja dikritik berkali-kali,
Pada hari Jumat cobalah kita memberi Jumat berkah. Biar 2 bungkus, 3 bungkus nasi aja kita berat sekali. Apalagi kalau kita memberi kepada orang-orang jalan, orang-orang yang tidak kenal, maka kita tertutup hati kita. Padahal Rasulullah mengatakan, wa'ati man haramik, berikanlah kepada orang-orang yang kikir, kepada orang-orang yang tidak kenal kepada kamu, maka akan tumbuh persaudaraan dengan baik, akan tumbuh orang-orang dermawan yang benar-benar ikhlas. Ini yang kedua para hadirin. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini, wa'afu man adlamik, berikanlah maaf kepada orang-orang yang mendolimi kamu. Ini juga sangat berat sekali. Kita disuruh memaafkan kepada orang-orang yang telah mendolimi kita. Sakit para hadirin. Kalau kita didolimi benar-benar sakit. Apalagi urusan uang, apalagi urusan dendam, apalagi urusan macam-macam. Kalau kita didolimi sakit sekali. Bahkan tidak setahun 2 tahun rasa dendam, rasa benci tersimpan dalam hati. Bertahun-tahun dari generasi-generasi akan muncul rasa dendam. Maka Rasulullah betapa hebatnya mengatakan wa'afu man adlamik, berikanlah maaf kepada orang-orang yang menzalimi kamu. Kita dikemplang uang, betapa sakitnya. Kita dijegal proyek kita, berapa pedihnya. Kita dikemplang dana kita, sakit para hadirin. Tapi Rasulullah mengatakan wa'afu, maafkanlah bagi orang-orang yang telah mendolimi kamu. Kalau kita minta maaf mudah, minta maaf itu mudah para hadirin, tapi memaafkan itu sangat-sangat sulit. Apalagi kalau hatinya sudah dendam, hatinya ada rasa egois, merasa benar sendiri, tertutup hatinya. Bahkan banyak sekali orang-orang yang mengatakan tidak mau bancik omah, nggak mau masuk rumah karena ada kedendaman. Itu karena kebencian para hadirin. Rasulullah mengatakan idza kanal maut wa'zimu ila la yadkhulul jannah. Ingat, di hadis lain mengatakan Allah tidak menerima jasad seseorang yang mana jasadnya masih tersimpan dendam. Na'udzubillah min dzalik. Kesimpulan khutbah yang sangat singkat ini para hadirin, ada 3 hal yang menyelamatkan kita. Yang pertama adalah tusila man qata'ati, sambunglah silaturahim bagi orang-orang yang telah memutus hubungan kepada kita. Mari kita koreksi. Mungkin kita punya teman kok sudah lama nggak ketemu, sudah lama nggak sambung, sudah lama nggak kunjung kepada kita, kita datangi sebagai bentuk tusila, menyambung silaturahim. Yang kedua, wa'ati man haramik, kita disuruh memberi kepada orang-orang yang kikir kepada kita. Wong-wong sing medit dikengken maringi. Orang-orang yang medit disuruh memberi, bukan tendensi karena dia luman kepada kita, karena dia baik dengan kita, bukan tendensi itu. Tapi Rasulullah mengatakan wa'ati man haramik, kita disuruh memberi orang-orang yang kikir kepada kita. Naudzubillah, subhanallah, betapa indahnya, betapa mulianya akhlak Rasulullah. Dan yang ketiga adalah wa'afu man adlamik, kita disuruh memaafkan bagi orang-orang yang telah mendolimi kita. Saya yakin kita pernah disakiti,
kita pernah menyakiti seseorang, sebelum ajal menjemput kita para hadirin, mari kita bersihkan hati kita dengan dendam. Kita maafkan teman-teman kita maafkan saudara-saudara kita. Jangan karena urusan dunia kemudian kita putus hubungan dengan saudara. Lebih-lebih karena urusan warisan, betapa memalukan kita. Urusan dunia terbawa sampai akhirat. Iman, sungguh iman para hadirin. Aku kali hada wastaghfirullah innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'amihi dhahirati wa batinati qadian wal hadisan wa ala bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sering saya ingatkan berkali-kali di mimbar-mimbar bahwasanya di jagat raya ini, di dunia ini, bahkan di luar dunia, tidak ada yang namanya tempat mustajabah. Artinya apa? Tidak ada tempat apabila kita berdoa kemudian doa kita dikabulkan, karena tempatnya itu tidak ada. Di dalam hadis riwayat Nasa'i diterangkan ada 3 tempat. Apabila kita berdoa di 3 tempat itu, maka doa kita dikabulkan karena tempatnya. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa di Palestina, dan yang ketiga adalah Masjid Nabawi di Madinah. Selain 3 tempat itu para hadirin, tidak ada yang namanya tempat mustajabah. Di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, tidak ada yang namanya tempat mustajabah. Yang ada hanyalah waktu-waktu mustajabah. Kapan itu para hadirin? Setelah sholat 5 waktu kemudian kita berdoa, itu adalah waktu mustajabah. Setelah sholat tahajud kemudian kita berzikir, itu adalah waktu mustajabah. Pada hari Jumat seperti ini, dari manjing subuh sampai menjelang asar, diterangkan dalam Tirmidzi, semuanya itu adalah waktu mustajabah. Pada hari Jumat seperti ini, ketika khotib duduk di antara 2 khutbah yang sangat singkat itu, kemudian kita berdoa, itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Dan ketika khotib mengakhiri khutbah yang kedua, di akhir khutbahnya mengajak berdoa bersama-sama, kemudian para mustami mengaminkan di dalam hatinya. Sekali lagi, mengaminkan di dalam hatinya, artinya tidak perlu diucapkan dengan kata-kata amin sampai keras dan sebagainya, cukup di dalam hatinya. Maka itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Hadirin sekalian, kita belum tentu bisa duduk seperti ini pada Jumat yang akan datang. Mungkin di antara kita diambil oleh Allah, kita nggak tahu. Maka untuk itu mari kita berdoa di waktu yang sangat mustajabah ini. Kita tundukkan hati kita seraya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wan alwat innaka qaribun mujibud da'wat wa khadil hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di waktu yang sangat mustajabah ini ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami, dan semua dosa ahli kubur kami yang seakidah dengan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah zat maha penyembuh ya Allah, hanya Engkaulah zat penyembuh ya Allah, tidak ada zat penyembuh kecuali Engkau. Sembuhkanlah kami ya Allah, sembuhkanlah kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kedua orang tua kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit anak istri kami, sembuhkanlah penyakit semua kaum muslimin, khususnya yang sholat di masjid ini ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah, dan jadikanlah umur kami yang umur yang barokah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah ya Allah segala urusan dunia kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin wala dzikrullahi akbar.